Eh, Salam sahabat Altin, hari ini ketemu lagi dengan saya ya, terkait dengan eh, ketika Anda masih mengingat informasi yang sudah saya sampaikan, ada dua program yang paling tidak akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas kebugaran tubuh Anda. Yang pertama adalah Fit, yang kedua adalah Molis. Ya, Molis sudah saya jelaskan. Yang hari ini akan saya jelaskan adalah yang terkait dengan Fit. Apa sih Fit itu? Fit adalah yang pertama frekuensi. Frekuensi itu terkait dengan berapa banyak atau banyaknya, ya, bentuk banyaknya latihan dalam satuan waktu. Kemudian intensity. Intensity adalah kualitas latihan ya. Bagaimana kualitas latihan itu dan kemudian time atau lamanya setiap sesi latihan dan yang terakhir adalah type ya, yaitu terkait dengan model atau metode yang Anda gunakan untuk berlatih kebugaran. Terkait dengan itu saya akan menguraikan satu-satu meskipun nanti lengkapnya akan terpisah, tetapi hari ini terkait dengan fit akan saya jelaskan. Apa sih yang namanya frekuensi? Frekuensi itu sebenarnya adalah banyaknya unit latihan dalam satuan waktu ya untuk meningkatkan kebugaran seseorang. Otomatis banyaknya latihan itu bisa macam-macam. Bisa banyak latihan per hari, bisa banyaknya latihan per minggu. Katakanlah latihan per hari, ada orang hanya satu kali dalam berlatih dalam sehari, ada orang dua kali dalam sehari, ada orang tiga kali dalam sehari, ada yang juga 4 kali sampai 5 kali dalam sehari. Kalau kita bicarakan terkait dengan beberapa cabang olahraga yang dominan bentuk latihannya, misalnya untuk meningkatkan daya tahan dan mereka pecah ya, yang waktu panjang itu katakanlah latihan 5 jam mereka buat dalam satu hari, maka akan dipecah-pecah menjadi satuan-satuan waktu kecil yang lebih kecil. Tapi intinya adalah frekuensi latihan itu bisa per hari, tadi saya katakan bisa satu hari satu kali saja dan bisa lebih dari itu. Yang kedua juga frekuensi itu bisa terkait dengan bagaimana dilakukan dalam satu minggu. Satu minggu orang bisa berlatih hanya 3 kali saja, tetapi dalam satu minggu ya untuk atlet bisa latihan setiap hari. Bahkan ada yang melakukannya itu 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam sehari. Ya, dan kalau misalnya satu minggu ada 7 hari mereka berlatih di pagi dan siang, maka paling tidak ada 14 kali latihan dalam seminggu kalau itu 7 hari. Tapi kalau mereka hanya menggunakan 6 hari dan hari berikutnya adalah istirahat, maka 6 kali 2 sudah 12 kali dalam seminggu. Itu yang terkait dengan intensitas latihan Anda ya. Jadi silakan kalau frekuensi maksudnya yang terkait dengan frekuensi latihan Anda. Yang kedua yaitu terkait dengan intensity. Intensity itu yang terkait erat dengan intensity, yang pertama adalah volume, yang kedua adalah denyut nadi, dan ketiga adalah repetisi maksimal. Ya, volume kita tahu bahwa volume itu bisa isi latihan itu ya. Isi latihan itu bisa macam-macam. Berapa banyak hari latihan dalam sehari itu? Ya, berapa jumlahnya? Berapa tinggi, berapa berat, berapa kuat ya, berapa keras, berapa jauh tolakannya, itu semua terkait dengan volume latihan. Nah, tapi yang terkait dengan intensitas atau kualitas latihan lebih rinci akan saya sebutkan terkait dengan bagaimana denyut nadi kita. Ya, denyut nadi kita akan saya uraikan secara terpisah, tapi paling tidak dari sisi kualitasnya, kalau kita melakukan latihan yang rendah, maka kita tahu antara level intensitasnya antara katakanlah 30% sampai dengan 50% dari denyut nadi maksimal ya. Kemudian kalau kita mau melakukan yang lebih di atasnya lagi, artinya di atas 50% sampai dengan 60%. Kalau Anda mau berlatih lebih lagi di atasnya dalam kerangka sedang ya, latihan yang sedang, maka Anda bisa melakukannya di atas 60% sampai dengan 75%. Dan kalau Anda mau melakukan di atasnya lagi ya, atau latihan yang masuk dalam kategori sub maksimal, berarti Anda berlatih di atas 75% sampai dengan 85%. Dan kalau Anda berlatih di atasnya lagi dalam level maksimal, maka Anda harus berlatih pada denyut nadi di atas 85% sampai 100%. Itu dari persentase denyut nadi latihan atau kualitas latihan yang Anda bisa memilih salah satu di antaranya ya. Kalau Anda merasa Anda mau melakukan latihan secara maksimal karena kondisi fisik Anda sudah bagus, maka silakan melakukan latihan baik itu sub maksimal maupun sampai di maksimal. Artinya denyut nadi bisa dari di atas 75% sampai 100%. Tapi kalau Anda hanya ingin melakukan yang maksimal, maka bisa dari 85% sampai dengan 100%. Dan yang berikut adalah terkait dengan repetisi.
Bicara tentang repetisi, maka bicara tentang ulangan. Berapa banyak dia mengulang dalam satu kali unit latihan itu. Maka macam-macam, tergantung dari program yang bisa ya, atau yang disiapkan oleh pelatih Anda. Ya. Yang berikut adalah terkait dengan time. Time itu adalah terkait dengan prinsip waktu. Maka dalam satuan kita berlatih, mulai dari apakah itu pemanasan, kemudian latihan inti, dan sampai di pendinginan, itu adalah satuan waktu atau prinsip waktu yang digunakan. Kalau kita melatih pemanasan, ya, maka kita akan menggunakan waktu bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit, tergantung dari apa yang akan kita latih. Ya, itu hanya untuk terjadi adaptasi tubuh, ya. Kita menaikkan tekanan kita, menyiapkan otot-otot tekanan darah kita, kita juga menyiapkan otot-otot kita untuk menerima aktivitas beban yang lebih tinggi dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua adalah latihan inti. Latihan inti yang mana? Latihan inti akan kita bicarakan secara terpisah karena itu ada kurang lebih 10 komponen kebugaran jasmani, ya. Ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, power, ya. Ada keseimbangan, ada reaksi, ada antisipasi reaksi, dan segala macam. Itu ada kurang lebih 10 yang akan kita uraikan secara terpisah. Dan bagaimana pendinginan? Ya, pendinginan Anda harus menormalisasi setelah melakukan latihan aktivitas berat di latihan inti, otot-otot semua berkontraksi, ya, menyesuaikan, saraf juga menyesuaikan, maka waktunya pendinginan Anda melakukan normalisasi terhadap kondisi di tubuh Anda. Otot-otot yang sudah bergerak dengan keras itu kemudian Anda menormalisasi lagi sehingga mereka kembali lagi dalam kondisi yang normal sebagaimana mestinya. Itu yang terkait dengan satuan waktu. Dan yang terakhir adalah tipe latihan. Tipe latihan tadi saya katakan, atau type, ya, itu bisa terkait dengan model-model latihan atau juga metode-metode latihan. Tetapi prinsipnya ada dua yang perlu Anda perhatikan, yang sebagaimana sudah saya uraikan di waktu lalu. Yang pertama adalah dari sistem energi kita pecah saja menjadi dua, yaitu yang aerobik dan yang anaerobik. Ketika Anda mau melakukan latihan secara aerobik, maka Anda melakukannya dalam intensitas yang rendah sampai sedang, ya, dan kemudian waktunya panjang, ya. Itu untuk melatih yang aerobik, ya. Bagaimana bentuk latihannya sudah saya uraikan, silakan lihat di video saya sebelumnya. Ya, tapi yang kedua adalah anaerobik, yang sifatnya sistem energi, yang sifatnya anaerobik. Itu berarti Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang intensitasnya tinggi dan waktunya singkat. Ini adalah bentuk-bentuk latihan. Tentu saja Anda berlatih tidak ansi murni 100% adalah aerobik atau 100% adalah anaerobik. Tetapi ada campuran-campuran di dalamnya. Kita katakanlah mengambil yang maksimal saja. Maka yang aerobik kita pisahkan dengan yang sifatnya anaerobik. Demikianlah itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda yang hari ini terkait dengan bagaimana bentuk latihan kebugaran yang namanya fit, ya. Secara terpisah, fit itu akan saya uraikan juga secara sendiri-sendiri karena materinya banyak sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam sahabat Alvin.